Tiba-tiba didiagnosa menderita sakit jantung, itulah yang dirasakan Fitri Karlina setahun belakangan ini. Tak diduga Fitri nyatanya tengah bergulat dengan sakit jantung aritmia, yaitu kondisi denyut jantung yang tidak normal atau tidak beraturan yang terkadang membuatnya tak berdaya dan hanya terbaring lemas. Sepanjang tahun kemarin, sang pedangdut berjuang keras demi sembuh dari sakit jantung yang menderanya. Selain mengkonsumsi obat, Fitri Karlina pun menjaga pola hidup dengan olahraga teratur hingga mengkonsumsi jus sebanyak 6 gelas per hari, meditasi, serta berbagai kegiatan olahraga lainnya. Tapi benarkah saat terserang sakit wajah Fitri Karlina sampai mengalami pembengkakan? Seperti apa pula aktivitas Fitri demi menjaga kesehatan jantungnya? Sekarang kita keluar rumah, kita jalan pagi keliling kompleks. Jalan loh ya, bukan lari. Sekalian juga untuk stress healing biar nggak stres. Aku pakai sepatu dulu ya. Oke, pemirsa, yuk kita jalan pagi untuk pernafasan ya, untuk ngilangin seseknya juga ya. Gitu. Iya, jadi itu memang bikin bengkak, memang sakit itu. Kemarin sampai muka aku tuh bengkak swallow gitu. Yaudah, sekarang kita masuk yuk. Kita Sekarang udah keringetan. udah kayaknya buat stress healing gitu lah ya, untuk pendinginan juga gitu. Ini ada jus sayur, nanti ada jus wortel, jus buah-buahan kayak gitu. Biasanya sih aku detox kayak gini nih berlangsung selama 3 hari dan itu full itu minum jus aja gitu. Makanya ini aku kombinasikan, jadi tidak hanya olahraga aja terapinya, tapi juga terapi detox juice. Jadi ada 6 kali dalam sehari kayak gitu, dan itu 3 hari berturut-turut. Nggak boleh makan, nggak boleh masuk nasi, itu enggak. Semenjak aku terkena sakit ini memang Mas Hendra bahkan lebih sangat-sangat perhatian banget gitu. Bahkan waktu itu aku berkali-kali kontrol ke dokter juga, sampai ke Singapura pun Mas Hendra sendiri yang nganterin. Sakit jantung yang menyerang Fitri Karlina memang begitu melemahkan kondisi fisik hingga membatasi ruang geraknya. Bahkan saking seringnya terkena serangan jantung yang muncul secara mendadak, Fitri Karlina pun sampai menyiapkan tabung oksigen di rumah. Aku juga sedia tabung oksigen ya, semenjak ketahuan aku divonis kena aritmia memang. Karena aku suka sesek gitu. Aku sesek nih gimana ya, sampai kayak aku kira aku asma atau apa gitu kan. Makanya aku konsultasi sama dokter, ya udah kamu sedia oksigen aja, tabung oksigen di rumah gitu. Atau kalau misalkan bisa juga dibawa di mobil. Cuma aku kalau di mobil aku bawa portable yang kecil ya, yang sekali pakai kayak gitu. Dan kalau pas lagi serangan kayak gitu, aku harus relax tidur di sini. Aku pakai diatur yang berapa ya, kayak 2 kayaknya sih, 2 atau 3 itu udah cukup. Dan sekitar 15 sampai 20 menit lah aku pakai aliran oksigen. Ini sekitar 15 sampai 20 menit ya. Aku santai aja kayak gini sambil tiduran gitu. Aku hirup dalam-dalam, masukin ke otak kayak gitu kan, biar ngalir ke seluruh tubuh kayak gitu. Waktu yang pas kumat-kumatnya waktu itu tiap hari ya 15 sampai 20 menit kayak gitu. Tapi abis itu kadang kan aku kalau abis dari luar kota kan nggak pakai. Ya udah nggak apa-apa gitu, dilanjut lagi nanti waktu di rumah ya. Terus frekuensinya semakin berkurang. Selain tabung oksigen di rumah, ia pun selalu membawa oksigen portable saat keluar rumah. Tapi benarkah saat jalan-jalan ke Jepang belum lama ini, Fitri sempat terkena serangan jantung hingga sulit mencari oksigen portable? Kemarin juga aku waktu jalan ke Jepang
mendadak kena serangan lah juga. Makanya sampai cari-cari ya oksigen tuh di Jepang susah banget. Karena apa namanya, mereka nggak ngerti gitu kan, oksigen kan pakai bahasa Jepang ya gitu. Sayangnya kita browsing cari gambar oksigen nih, this is ini gitu, baru dapet kayak gini. Ini sampai lebih dari 10 lah, lebih dari 10 semprot ini. Lalu benarkah Fitri sempat mau jalani operasi saat pertama divonis sakit jantung? Benarkah pula sakit jantung Fitri Karlina merupakan bawaan sejak lahir? Benarkah saat pertama kali mendengar terkena sakit jantung, Fitri pun sempat drop dan begitu ketakutan? Aku takut banget gitu kan. Awalnya, oh ya udah kalau ini emang kamu terganggu banget gitu, operasi aja. Enggak, bukan operasi besar. Jadi operasi itu kayak masukin kayak alat gitu dari arteri pangkal paha, terus dimasukkan langsung ke jantung untuk matong elektrikal jantungnya gitu. Mana nih yang terjadi kendala kan gitu. Cuma kan kalau yang namanya berhubungan dengan operasi itu kan aku stres kan gitu. Siapa yang gak stres? Bahkan waktu itu sampai dipasangin alat buat ngerekod detak jantung ya. Itu seminggu nggak boleh dilepas. Kata dokter itu tuh bawaan lahir gitu. Ya ini emang kan bentuk jantung itu kan kadang bawaan orang beda-beda ya. Dan ini memang ada struktur yang memang bawaan dari lahir gitu. Mengalami sakit jantung yang cukup serius, Fitri pun sempat dihinggap kecemasan akan kondisi rahimnya. Lantas, benarkah pengalaman keguguran yang sempat dialami Fitri disebabkan oleh sakit jantung yang menderanya? Apa kata Fitri terkait impian memiliki momongan di tengah perjuangannya terbebas dari sakit jantungnya? Takutnya mungkin kemarin gak berhasil juga gara-gara itu, dan mungkin juga bisa mengganggu kan, namanya kan ada baby kan semakin nekan jantung. Nah aku takut itu juga kemarin. Cuma memang yang aku takutkan tuh nanti kalau jantung aku tuh belum sehat, di saat aku nanti hamil sudah besar, takut neken jantung kan makin sesek. Itu yang aku sih sebenarnya terlalu khawatir sih akunya. Sempet telat itu sekitar bulan Juli ya. Dan setelah dihitung-hitung sih sebenarnya sih udah dapat 4 sampai 5 minggu sebenarnya. Cuma ya memang belum rezeki sih, mungkin juga rahim akunya waktu itu belum kuat ya. Makanya sempat keluar lagi. Sudah beberapa bulan ini nggak kumat. Tapi ya gitu emang. Aku harus jaga ritme pekerjaan aku juga. Dan nggak boleh makan pedes ya. Sementara itu, benarkah Aurel telah memperkenalkan kekasih barunya yaitu seorang calon pilot pada Anang dan Ashanti? Benarkah pula Aurel telah mengajak sang kekasih terbang ke Surabaya bersama keluarganya?